Negeri ini memiliki kepadatan penduduk begitu besar dan kota pun terasa penuh sesak. Di antara keramaian, manusia bertahan dengan hati yang sepihak. Rumah-rumah kecil berimpitan dan bersisian rapat menampakkan sebuah perjuangan hidup yang kian terasa berat. Udara yang berdebu, asap kendaraan mengepul di mana-mana yang mengancam kehidupan. Problem sampah pun tak bisa dielakkan. Negeri yang kuat dan tahan banting meski penuh dengan penderitaan dan tantangan. Negeri di Asia Selatan yang dikenal dengan Bangladesh. Sebelum kita bahas Bangladesh lebih lanjut, mungkin gak ada salahnya kita lihat dulu sedikit tentang sejarah negara ini. Dahulu Asia Selatan bagian India merupakan wilayah dalam penguasaan kolonialisme Inggris Britania Raya. Perjuangan kemerdekaan India pun mulai bergejolak. Gerakan kemerdekaan India dari pemerintahan Inggris dipimpin oleh beberapa tokoh terkenal seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, dan banyak lainnya. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Inggris pun berniat memerdekakan India. Namun dikarenakan sering terjadi konflik yang berlatar belakang keagamaan, maka India pun dibagi menjadi dua negara berdasarkan mayoritas agama yang dianut oleh penduduknya. Pakistan dimerdekakan pada tanggal 14 Agustus 1947 dengan rakyatnya yang mayoritas Islam. Dan sehari kemudian, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1947, India juga mendapatkan kemerdekaannya dengan mayoritas rakyatnya yang beragama Hindu. Tetapi kondisi Pakistan terpisah dengan adanya wilayah India yang menyebabkan Pakistan terpisah menjadi Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Seiring berjalannya waktu, terjadi ketidakpuasan di Pakistan Timur karena merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat yang ada di Pakistan Barat. Ketidakpuasan ini juga mencakup ketidaksetaraan ekonomi dan politik di antara dua wilayah tersebut, serta ketidakpuasan etnis dan bahasa di Pakistan Timur. Puncak ketidakpuasan ini mencapai titik kritis pada tahun 1971 ketika perang kemerdekaan pecah antara pasukan Pakistan Barat dan gerilyawan Pakistan Timur yang didukung oleh India. Perang ini berakhir setelah Pakistan Barat menyerah pada tanggal 16 Desember 1971 yang menandai berakhirnya perang dan lahirnya Bangladesh sebagai negara merdeka. Pembentukan Bangladesh sebagai negara merdeka merupakan hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat Bangladesh. Peristiwa ini membawa kemerdekaan dan kedaulatan kepada penduduk Bangladesh, dan setiap tanggal 16 Desember dirayakan setiap tahun sebagai hari kemenangan di Bangladesh. Jadi, kalau melihat sejarahnya yang demikian tadi, maka tidaklah heran jikalau orang Bangladesh dengan orang India memiliki kemiripan dari segi wajah dan seni budayanya. Selama berabad-abad, pasti terjadi perpindahan penduduk antar wilayah yang sekarang menjadi India dan Bangladesh. Sebagai hasilnya, terjadi pertukaran budaya dan genetika antara dua wilayah tersebut. India dan Bangladesh berbagi perbatasan yang panjang dan kondisi geografis yang serupa. Ini dapat mempengaruhi ciri fisik orang-orang di wilayah ini. Makanya secara sekilas mereka terlihat mirip, namun sebenarnya tidak sama. Begitu bro. Nama Bangladesh sendiri sebenarnya memiliki arti dari kata Bangla yang berarti bangsa Bangla dan Kartadesh yang berarti merdeka. Jadi artinya adalah bangsa Bangla yang telah merdeka. Letak geografis Bangladesh terletak di delta Sungai Gangga dan Brahmaputra, dan di sebelah selatan terdapat Teluk Benggala. Geografis ini telah melahirkan kawasan hutan mangrove terbesar di dunia yang dikenal dengan nama Sundarbans. Hutan ini juga merupakan tempat tinggal bagi berbagai spesies hewan, termasuk harimau Bengal yang terancam punah. Jadi sama seperti Indonesia bro. Kalau di Indonesia memiliki harimau Sumatera, cuman badannya agak kecil. Sementara harimau Bengal ini badannya lebih gede bro. Namun sayangnya adalah kedua-duanya sama-sama terancam punah. Luas negara ini sekitar 147.570 km persegi. Perekonomian negara ini didukung oleh pertanian, pertambangan minyak bumi, dan batu bara.
Sektor pertanian adalah salah satu sektor utama dalam perekonomian Bangladesh dan memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduknya. Berbagai jenis tanaman pangan ditanam di Bangladesh termasuk padi, gandum, jagung, dan sorghum. Padi adalah tanaman utama dan merupakan makanan pokok penduduk Bangladesh. Bangladesh memiliki sistem sungai yang luas dan memberikan peluang untuk budidaya ikan air tawar dan penangkapan ikan. Perikanan menjadi sektor yang penting dalam menyediakan makanan dan sumber pendapatan bagi penduduk Bangladesh. Sektor perkebunan teh di Bangladesh juga menjadi sumber pendapatan bagi petani dan perekonomian negara ini dengan menyediakan lapangan kerja bagi ribuan pekerja. Industri garmen telah menjadi pilar utama ekonomi Bangladesh. Industri garmen di negara ini telah tumbuh pesat selama beberapa dekade terakhir dan menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar di Bangladesh yang memberikan support terhadap PDB dan pendapatan ekspor. Sebagian besar pekerja di pabrik-pabrik garmen Bangladesh adalah perempuan. Pekerja wanita ini seringkali datang dari pedesaan atau daerah-daerah yang terpencil untuk mencari pekerjaan di kota-kota di mana pabrik-pabrik garmen berlokasi. Salah satu alasan utama mengapa banyak perempuan bekerja di industri garmen adalah karena upahnya yang relatif rendah. Meskipun upah minimum telah ditingkatkan oleh pemerintah, namun tingkat upah di industri ini masih sering dianggap rendah dan pekerja seringkali bekerja dalam kondisi yang keras termasuk jam kerja yang panjang, keamanan yang buruk, dan kurangnya hak vakum. Sebenarnya, dari segi pertumbuhan ekonomi, Bangladesh telah menjadi salah satu negara dengan ekonomi berkembang yang pesat di Asia. Namun, perkembangan ekonomi ini ternyata tidaklah seimbang dengan pertumbuhan penduduk Bangladesh yang sedikit ugal-ugalan. Bangladesh adalah salah satu contoh negara dalam kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Tetapi, kepadatan penduduk yang tinggi ini tidak sesuai dengan wilayah geografis yang relatif kecil. Negara ini memiliki luas wilayah yang terbatas, tetapi memiliki salah satu populasi terbesar di dunia. Bahkan Bangladesh menempati posisi ke-8 sebagai negara terpadat di dunia. Bayangkan saja bro, dengan luas wilayah yang hanya 147.570 km persegi, harus berbagi dengan penduduk yang berjumlah sekitar 160 juta jiwa. Maka kepadatannya adalah sekitar 1.200 jiwa per kilometer persegi. Masih mending India yang hanya 400 jiwa per kilometer persegi. Hal ini karena India memang padat namun wilayahnya kan luas. Populasi padat di Bangladesh disebabkan karena kebanyakan masyarakat negara agraris menganggap bahwa banyak anak adalah banyak rezeki. Anak dapat dianggap sebagai aset ekonomi karena anak-anak dapat membantu dalam pekerjaan pertanian dan peternakan. Memiliki banyak anak dapat juga dianggap sebagai bentuk perlindungan sosial. Anak-anak akan merawat orang tua mereka di masa tua dan membantu dalam situasi darurat seperti ketika sakit. Oleh karena itu, angka kelahiran di Bangladesh cukup tinggi dengan rata-rata seorang ibu bisa melahirkan sekitar 6 anak. Wow. Bangladesh juga sering mengalami bencana alam yang meliputi banjir, badai, dan kekeringan. Negara ini merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana alam karena faktor geografi dan cuaca. Hal ini seringkali mengganggu produktivitas pertanian. Banyak penduduk Bangladesh yang mencoba mencari nafkah di kota-kota besar yang mengakibatkan tingkat urbanisasi penduduk dari desa ke kota semakin tahun semakin besar. Hal ini berdampak negatif pada tingkat kepadatan kota, terutama ibu kota Bangladesh yaitu Dhaka. Dhaka sebagai ibu kota Bangladesh telah menjadi pusat daya tarik utama bagi masyarakat Bangladesh yang mencari peluang ekonomi dan kehidupan yang lebih baik di lingkungan perkotaan. Kota ini menawarkan berbagai peluang kerja di berbagai sektor. Hal ini telah memberikan rekor baru buat Dhaka, yaitu salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Urbanisasi yang cepat dan tidak terkendali ini telah menciptakan sejumlah tantangan di Dhaka, termasuk kemacetan lalu lintas yang parah, kepadatan penduduk yang tinggi, dan masalah-masalah sosial seperti perumahan yang tidak layak dan polusi yang mengkhawatirkan. Waduh, melihatnya saja sudah stres ini bro, apalagi menjalaninya.
Ya, ini karena saking banyaknya orang, maka sulit sekali untuk mengatur kota ini dalam hal lalu lintas. Jumlah kendaraan bermotor di kota ini juga terus meningkat setiap harinya. Peningkatan jumlah penduduk dan penambahan jumlah kendaraan ini tidak disertai peningkatan infrastruktur jalan dengan adanya jalan alternatif untuk mengatasi volume lalu lintas yang tinggi. Jalan-jalan yang sempit, kurangnya jalur khusus untuk transportasi umum, dan kurangnya perawatan jalan yang memadai menyebabkan kemacetan yang sangat parah. Angkutan umum di Dhaka seperti bus dan mikrolet sering sekali tidak teratur dan tidak tertib dalam berhenti atau mengambil penumpang. Ini dapat menciptakan situasi lalu lintas yang kacau. Rambu-rambu lalu lintas sering sekali tidak dianggap demi agar segera mencapai tujuan, malah bikin macet. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Dhaka, jumlah riksau atau becak yang beroperasi juga sangat besar. Riksau adalah bentuk transportasi tradisional yang digunakan oleh banyak orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain di Dhaka. Peluang pekerjaan ini sering diambil oleh sebagian orang yang kesulitan mendapat pekerjaan, walaupun hasil yang didapat juga tidaklah besar. Ini menyebabkan riksau sangat berkontribusi pada lalu lintas yang rumit dan lambat. Kemacetan lalu lintas di Dhaka memiliki dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kualitas udara, waktu perjalanan yang lebih lama, dan stres bagi penduduk kota. Kepadatan lalu lintas yang mengerikan di Dhaka juga menimbulkan tingkat polusi udara yang tinggi. Dhaka pun mendapatkan predikat baru sebagai kota dengan polusi udara tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan tua yang menggunakan solar dan menghasilkan emisi polutan udara. Ketidakpatuhan terhadap aturan emisi kendaraan dan kurangnya pengawasan atas emisi dari pabrik-pabrik juga berkontribusi terhadap polusi udara. Sampah pun demikian adanya. Dengan banyaknya populasi orang di Dhaka dan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan yang rendah, semakin menambah semrawut kondisi kota ini. Sampah pun di mana-mana, termasuk di jalan-jalan dan sungai-sungai. Populasi yang padat ini juga mengakibatkan tidak adanya keseimbangan antara lapangan pekerjaan yang ada dengan jumlah orang yang butuh kerja. Pengangguran yang tinggi ini akhirnya mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Banyak penduduk Bangladesh masih hidup di bawah garis kemiskinan. Daya beli masyarakat pun rendah, karena pendapatan rata-rata yang didapat setiap hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa anak-anak terlihat mencuri sebutir kentang agar hanya bisa mendapatkan makanan. Populasi yang padat dengan lahan yang sempit juga mengakibatkan harga lahan untuk tempat tinggal pun semakin tidak terjangkau. Tanah sejengkal pun di sini sangatlah berarti. Hingga akhirnya banyak penduduk kota Dhaka yang membuat permukiman liar dimanapun, termasuk di pinggir-pinggir rel kereta api. Kemiskinan, kepadatan penduduk, dan sulitnya mendapat pekerjaan di Bangladesh telah melahirkan masalah baru, yaitu perdagangan manusia. Negara ini merupakan sumber, transit, dan tujuan untuk perdagangan manusia. Kalau sudah terlalu banyak orang, jadi nyawa kayak gak ada artinya saja ya bro. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi keruwetan ini dengan menculik, memperdagangkan, atau mengeksploitasi korban dan menganggap bahwa Bangladesh adalah mangsa yang empuk. Menjualnya pun gak jauh-jauh ke negara India. Diperkirakan sekitar 400 orang telah dijual ke India setiap bulannya. Salah satu modus operandi para penjahat ini umumnya adalah dengan menjanjikan mereka pekerjaan atau peluang migrasi yang lebih baik kepada korban. Mereka sering menargetkan individu yang mencari pekerjaan di luar negeri, terutama para wanita di bawah umur, bahkan anak-anak. Penjahat ini pun menjanjikan gaji yang tinggi dan kondisi kerja yang baik, tetapi kemudian mengeksploitasi korban setelah mereka tiba di tujuan mereka. Kebanyakan para wanita ini akan dipekerjakan di pabrik-pabrik, tetapi seringkali diperlakukan dengan buruk, diberikan upah yang sangat rendah, dan tidak diberikan hak-hak dasar. Sedangkan anak-anak dijual kepada rumah tangga yang tidak memiliki anak. Kabarnya, pelaku-pelaku ini bahkan hanya menjual dengan harga 3,5 juta per orang. Wih, ngeri banget ya bro. Ini harga orang atau kambing? Malah lebih mahal harga sapi. Asem bener ini penjahat ini. Yang lebih serem lagi, mereka ini juga dimasukkan di dunia prostitusi. Kasian banget ya bro. Parahnya lagi, mereka dipaksa bekerja sebagai pelayan seks dengan upah yang sangat-sangatlah murah.
Hal ini memberi predikat baru kepada Bangladesh dengan negara dengan tarif prostitusi termurah di dunia. Konon kabarnya harga per jam dari perempuan ini hanya Rp7.000. Kayak gorengan. Ngeri kan bro? Mayoritas penduduk Bangladesh menganut agama Islam beraliran Sunni dengan persentase sekitar 89% dari total penduduk. Hal ini menempatkan Bangladesh sebagai negara Islam terbesar keempat di dunia setelah Indonesia, Pakistan, dan India. Karena agama Islam adalah mayoritas, ya samalah seperti di Indonesia, maka mereka pun terbiasa dengan budaya mudik. Dengan begitu banyaknya orang, ya ketika mudik pun akan menjadi pemandangan yang cukup fantastis, terutama kereta api. Sebagai negara yang padat penduduk, kereta api sering menjadi salah satu alat transportasi yang sangat penting bagi orang-orang di Bangladesh. Murah, meriah, muntah. Selama musim mudik, kereta api di Bangladesh seringkali sangat padat karena permintaan transportasi yang tinggi sampai-sampai terlihat tidak masuk akal. Sampai-sampai mereka harus berimpitan dan berdiri cukup lama hingga sampai tujuan. Ngeri, pokoknya jauh lah dari kata nyaman. Karena tempat yang tersedia nggak cukup, mereka pun memanfaatkan atap-atap kereta api walau sebenarnya sangatlah berbahaya ini bro. Begitu ruwet kondisi ini, ada juga yang memanfaatkan sebagai peluang mencari rezeki, yaitu dengan menyewakan tangga untuk naik. Ada saja orang Bangladesh ini bro, tapi ya lumayan cerdik juga. Kondisi ini jelas-jelas sangat berbahaya, mengingat kereta adalah salah satu alat transportasi yang tidak bisa melakukan rem mendadak. Ya, apabila terjadi keadaan darurat, besar kemungkinan mereka akan terjatuh dan mengalami luka serius, bahkan hingga bisa-bisa kehilangan nyawa. Belum lagi, sepanjang perjalanan pastilah banyak dilalui tiang-tiang yang berbahaya sekali bila terjadi benturan. Semua itu mereka lakukan karena ya terpaksa, asalkan bisa merasakan pulang kampung. Dulu Indonesia tahun 80-an juga kayak gini. Ya untungnya sekarang kereta api Indonesia sudah lebih baik dan dapat melayani penumpang dengan nyaman dan aman. Bangladesh memang negara paling padat di dunia. Transportasi jalur laut pun sama saja bro. Lautan manusia juga berusaha mudik menggunakan alat transportasi ini. Dengan kapasitas muat yang melebihi ketentuan yang seharusnya, maka sering sekali menyebabkan terjadinya kecelakaan. Itu semua ya karena saking banyaknya orang yang tinggal di Bangladesh. Sebenarnya masalah kepadatan penduduk yang tinggi sering dialami negara-negara berkembang, tidak hanya Bangladesh saja. Bahkan negara kita juga begitu. Tingginya jumlah penduduk dalam negara berkembang sering sekali berhubungan dengan tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Persaingan untuk pekerjaan dapat meningkat, lebih berkompetisi atau saling bersaing walau dengan tidak sehat, dan gaji sering sekali rendah. Negara ini juga sering sekali kesulitan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan yang kurang memadai. Tingginya jumlah penduduk dapat membuat penyediaan layanan ini pun menjadi lebih sulit. Banyak anak-anak kecil yang terpaksa membantu orang tuanya untuk pergi memulung sampah daripada untuk pergi sekolah. Namun dewasa ini Bangladesh mulai berbenah bro. Sedikit demi sedikit negara ini mulai berusaha untuk menekan jumlah populasinya dengan beberapa program pemerintah. Hasilnya pertumbuhan penduduknya pun sudah membaik dengan angka sekitar 2% saja setahun. Layanan transportasi juga mulai diperbaiki. Bangladesh juga mulai memodernisasi armada kereta api untuk memastikan kereta yang digunakan adalah yang terbaru dan aman, dan melibatkan penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam manajemen kereta api. Langkah ini telah diambil pemerintah Bangladesh walaupun masih hanya di beberapa titik saja. Semoga dengan adanya kereta api ini sudah tidak lagi berjubel-jubel seperti dahulu bro. Ngeri lihat padatnya dahulu kereta Bangladesh. Oke bro, cukup sekian video kali ini.
Semoga dengan menonton video ini kita dapat melihat dampak negatif dari kepadatan penduduk yang melebihi ketentuan. Bahkan ya bisa dibilang kepadatan penduduk yang ekstrim. Contohnya adalah di negara Bangladesh ini. Bisa menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi, pengangguran di mana-mana, dan pencemaran terhadap lingkungan yang sulit untuk dicegah. Bahkan sampai-sampai terjadi perdagangan manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya ya bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.